pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam ibadah anak online hari ini. Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Apa kabar kalian semuanya? Semuanya sehat? Semua bersukacita? Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah saat pagi hari ini ya, bersama dengan Tante Kesia. Dan juga nanti ada temannya Tante Kesia yang akan bersama-sama untuk membagikan firman Tuhan kepada anak-anak semuanya. Kalian sudah siap? Saat kita puji Tuhan, kita mau puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan bertata di atas pujian kita. Saat kita mendengar firman Tuhan, kita mau dengar juga dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Olehnya kita mau siap-siap beribadah saat pagi hari ini. Saat beribadah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan awali bersama-sama dengan doa. Ibadah, ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami akan mulai ibadah pagi ini. Tuhan pimpin dari awal hingga selesai ibadah pagi ini, memberkati tante guru yang bertugas, memberkati kami yang mengikuti ibadah. Tuhan, kami mau taat mengikuti ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Ayo angkat tanganmu. Oke, Tante Kesia melihat wajah-wajah yang bersuka cita dari sini. Kita mau puji Tuhan sama-sama ya. Kita mau nyanyi lagu baru buat Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik, Dia mengasihi hidup kita. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful.
eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will praise eternally, and I will love, love, love as you love me, for you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and you will sing your praise eternally, and I will sing your praise eternally, and I will sing your praise eternally. Anak-anak, Tuhan Yesus baik buat kamu, Tuhan Yesus baik buat Tante Kesia, Tuhan Yesus baik buat semuanya. Olehnya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik buat kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Anak-anak, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini, biarlah itu boleh menjadi kekuatan kita, boleh menambah pengetahuan kita akan firman-Nya, kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelumnya nyanyikan satu pujian, Yesus Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat saya, Engkau baik buat keluarga saya. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan kembali pujian ini dari awal, sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Anak-anak di rumah saja yang nyanyi ya. Ku mau memuji, ya Tuhan, kami mau puji Engkau pagi hari ini. Dengarkan setiap pujian dari anak-anak-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sama-sama nyanyikan pujian ini kembali refrennya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi, Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan bersama-sama. Siapkan hatimu. Shalom, hai teman-teman semua. Satu kesempatan yang indah, Tante bisa berbagi firman Tuhan dengan teman-teman dari GPDI Kesamban. Bagaimana kabarnya? Tante Lena berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, kuat di dalam Tuhan. Masih semangat untuk menyelidiki firman Tuhan?
untuk merenungkan firman Tuhan? Harus ya. Nah, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, kita akan mengambil kesempatan untuk kita berdoa ya. Oke, kita ambil sikap yang baik, kita akan menghadap kepada Tuhan. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur saat ini kami boleh kembali untuk merenungkan, untuk mempelajari setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan itu yang juga menuntun setiap langkah kami, supaya kami menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian, agar kami boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan, dan berikan kami kekuatan, supaya kami dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan ya. Pembacaan firman Tuhan sudah sampai di 2 Korintus. Wow, luar biasa ya. Tante memberikan apresiasi tepuk tangan buat teman-teman yang sudah rajin untuk merenungkan firman Tuhan ya. Oke, kita akan buka bersama-sama di dalam 2 Korintus 1 ya. Tante Lena akan membawa di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat ya. Kita akan baca sama-sama di sana. Perikopnya berjudul ucapan syukur. Ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, teman-teman, ya, surat Paulus dimulai pada ayat 3 ya, dengan kata-kata terpujilah Allah ya. Jadi Paulus di sini memberikan satu ungkapan pujian, syukur ya, keluar dari diri Paulus ya, karena dia sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, dia mengeluarkan pujian kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan ya. Dari sini Paulus ingin mengajarkan ya kepada kita semua anak-anak Tuhan ya, bahwa kita bukan saja menjadi anak-anak yang berdoa itu hanya meminta, bahkan hanya menunggu berkat-berkat Tuhan ya, tetapi kita juga harus belajar mengungkapkan ya satu pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Ya, apa contoh pernyataan kasih kita kepada Tuhan ya? Sebelum kita berdoa, kita bisa memuji Tuhan ya. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Engkau sudah menolongku ya. Engkau sudah memelihara hidupku. Ya, kadang-kadang kita lupa ya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah banyak, oh Tuhan itu kan akan membantu kita ya saat kesulitan, jadi kita berdoanya hanya meminta dan meminta ya, tetapi kita ya juga harus memberikan pernyataan kasih kita kepada Tuhan ya. Kalau kita lihat Paulus ya membuka suratnya itu dengan satu ucapan syukur ya, satu pernyataan kasih kepada Tuhan. Karena itu mari ya teman-teman, Tante Lena, kita belajar untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan pada saat kita berdoa, pada saat kita memuji Tuhan. Tidak apa-apa teman-teman, pada saat menyanyi pun ya kita bilang, oh Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hebat ya. Itulah teman-teman ya pernyataan kasih kita yang kita bisa ucapkan ya kepada Tuhan. Dan Tante Lena percaya ya, kalau manusia saja ya teman-teman ya suka sekali dipuji, terlebih Allah kita yang memang layak untuk dipuji ya. Jadi berikan pujian itu kepada Tuhan ya. Kalau kita lihat ya, masih di dalam ayat 3, setelah Paulus memuji Allah, dia berkata, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.
Kemudian dia mengulang, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Nah, Tante Lena mau mengajak teman-teman di sini untuk melihat bagaimana Paulus memanggil Tuhan sebagai Bapa pada awal suratnya ya. Tuhan sebagai Bapa. Kalau kita lihat teman-teman ya, Bapa di dalam dunia ini. Apapun yang kita butuhkan ya, Bapa kita selalu menyediakan. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 7 ya. Kalau Bapak di dunia ini bisa memberikan yang terbaik, ya, apalagi Tuhan kita, ya. Paulus mengajarkan kepada kita, yuk kita memandang Tuhan itu sebagai Bapa, ya, bukan sebagai Tuhan yang harus ditakuti, tetapi sebagai seorang Bapa yang teman-teman tidak perlu takut untuk menghampiri Dia, ya. Sebagai seorang Bapa, kita tidak perlu sungkan, ya, tidak perlu sungkan untuk memohon sesuatu. Karena seorang Bapa tidak pernah menganggap sesuatu itu remeh ya. Sesuatu itu kamu tuh masih kecil minta ini minta itu, tidak ya. Tetapi seorang Bapa dia tidak pernah merendahkan kita. Dia selalu merangkul kita. Karena itu ya, teman-teman, pandanglah Tuhan sebagai Bapa ya. Iya ya. Kemudian kita lanjutkan tadi. Di dalam kata-kata berikutnya di situ dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan ya. Tante Lena akan menyampaikan latar belakang sedikit ya tentang surat 2 Korintus ini ya. Jadi surat 2 Korintus ini adalah salah satu surat yang ditulis secara pribadi ya kepada jemaat di Korintus ya. Jadi jemaat Korintus ini didirikan oleh Paulus ya. Jadi Paulus itu punya keterikatan secara emosional ya dengan orang-orang dan jemaat-jemaat yang ada di Korintus ya. Surat 2 Korintus ini sangat detail sekali, yang sangat detail ya. Di dalam Paulus itu menceritakan banyak riwayat hidupnya dibandingkan dengan surat-surat yang lain ya. Kalau kita lihat di dalam pasal pertama ini ya, di situ bahkan Rasul Paulus dia begitu terbuka, dia begitu jujur menyatakan isi hatinya ya kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam surat itu Paulus memberitakan apa yang dia alami ya pada saat dia pelayanan, bagaimana dia mengalami kesulitan, dia mengalami penderitaan ya. Bahkan kalau kita lihat ya di dalam ayatnya yang ke-8 di dalam 2 Korintus 1 ayatnya ke-8 ya, Tante Lena akan bacakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati ya. Kalau kita lihat bagaimana Paulus itu begitu jujur ya, kita tahu siapa Paulus itu. Paulus terkenal sebagai rasul yang hebat, rasul yang luar biasa. Tetapi Paulus dia tidak malu untuk dia jujur ya, mengakui keadaannya, bahwa pada saat pelayanan dia pernah mengalami keadaan putus asa ya. Dia pernah mengalami satu keadaan yang berat ya. Nah, kalau kita lihat ya dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ya, kata penghiburan dari Allah, kata menghibur ya, itu banyak dipakai oleh Paulus ya, silih berganti di dalam ayat-ayat pembukaan di dalam 2 Korintus 1 ini ya. Nah, dari sini apa yang kita bisa pelajari ya dari pernyataan Paulus ini ya. Yang pertama, Paulus dia begitu jujur menyatakan bahwa dia tidak mampu ya, walaupun dia terkenal sebagai rasul yang hebat.
Dari sini kita tahu bahwa tidak ada keperluan bagi kita, ya, anak-anak Tuhan untuk selalu tampil sempurna, untuk selalu tampil hebat, ya. Karena apa? Karena kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, ya. Kita ini masih memerlukan Tuhan, ya. Kalau kita lihat tadi Paulus mengatakan, ya, di dalam ayat yang kita sudah baca di dalam ayat 8 dan 9, dia mengakui, ya, kalau bukan Tuhan, ya, dia tidak mampu, ya, kalau bukan Tuhan yang menolong. Jadi kita harus selalu menyadari bahwa kita ini selalu butuh Tuhan, ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang sombong. Mungkin Tuhan berkati kita dengan berkat yang lebih di dalam kepandaian ataupun di dalam kekayaan atau apapun itu. Jangan kita pernah sombong, ya, karena akan ada satu keadaan di mana kita memang perlu Tuhan untuk menolong kita, ya. Paulus ingin menyadarkan kita bahwa sehebat-hebatnya dia sebagai rasul, dia itu adalah manusia yang kecil, lemah, yang memerlukan Tuhan, ya. Kita pun harus belajar seperti Paulus yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Demikian juga kita semua, ya. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, yang kedua, apa? Paulus ketika dia menyampaikan isi hatinya, ya, dia menyampaikan apa yang dia rasakan, keputusasaannya di dalam pelayanan. Bukan untuk komplain, ya, bukan untuk dia marah kepada Tuhan, mengapa kok aku harus melewati ini? Bukan, ya. Kadang-kadang ketika kita menghadapi satu keadaan yang sulit, yang susah, kita marah kepada Tuhan, ya. Kenapa Tuhan? Saya harus menghadapi ini dan itu, ya. Tetapi kita lupa bahwa di dalam kitab Roma, ya, dikatakan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, ya. Tante Lena percaya, ya, bahwa Tuhan juga bekerja di dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya kepada Paulus tetapi kepada kita semua yang mencintai Tuhan. Entah itu kesulitan, ya, entah itu kesukaran, duka, apapun itu, ya. Jangan sampai kita menyimpan kepahitan. Ya, Paulus tidak menyimpan kepahitan. Ketika dia mengungkapkan secara jujur keadaannya, bukan untuk mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan, ya. Bukan dia untuk menyatakan bahwa dia sakit hati dengan ini dan itu. Tidak, tetapi dia ingin, ya, supaya semua orang melihat bahwa ada penghiburan Tuhan, ya, ada penyertaan Tuhan buat anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan untuk melewati semuanya, ya, dan tampil sebagai pemenang, ya. Maka karena itu Paulus mengatakan penghiburan Tuhan itu yang memampukan Paulus untuk bisa melewati semua tantangan di dalam pelayanan. Tante Lena juga percaya bahwa Tuhan yang sama akan menghiburkan teman-teman saat menghadapi berbagai-bagai kesulitan, memampukan teman-teman untuk melewati semua, ya. Walaupun kadang-kadang pertolongan Tuhan itu tidak instan, ya, tetapi ada kekuatan yang akan Tuhan berikan kalau kita meminta kepada Dia dan kita bisa melewati semuanya. Untuk apa Tuhan menghiburkan kita? Ya, dikatakan di dalam ayat 4, ya, kita melewati semua bersama Tuhan itu ada maksudnya, supaya kita sanggup menghibur orang lain, ya, yang menghadapi keadaan yang sama dengan kita. Intinya Tuhan ingin kita menjadi saksi, ya, dari apa yang kita alami. Jadi jangan marah, jangan kecewa, jangan simpan sakit hati, ya, pada saat kita melewati hal-hal yang sukar. Kan apa? Ada janji Tuhan, Allah sebagai sumber penghiburan yang akan menghiburkan kamu, ya, dan menghiburkan Tante Lena. Dan itu akan dipakai Tuhan, ya, untuk kita jadi kesaksian buat orang lain yang mengalami hal yang sama yang kita alami. Ya, karena itu jangan takut terhadap apapun, ya. Percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Mari kita contoh Yusuf, ya.
apa yang dia alami, ya kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya tidak membuat Yusuf pahit. Tetapi ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf hanya berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat bagi aku, tetapi Tuhan merekakan untuk kebaikanku. Ya, dalam arti jangan kita menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, tapi lihatlah pada rencana Tuhan yang lebih besar. Ya, puji nama Tuhan. Ya, itu 3 hal yang kita bisa pelajari di dalam surat 2 Korintus 1. Ya, kita diajar untuk memuji Tuhan, untuk memberikan ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk memandang Tuhan sebagai Bapa, dan yang ketiga, kita diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber penghiburan dikala kita menghadapi berbagai macam kesulitan, dan Tuhan akan memakai kita untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saatnya kita akan menutup renungan kita akan berdoa. Bapa yang terkasih, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah penghibur kami. Kami bersyukur atas berkat firman Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, entah itu senang, entah itu susah, Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk melewati segala sesuatu. Dan jadikan kami saksi oleh apapun yang kami alami dalam hidup kami, untuk menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di GPDI Kesamben, orang tua yang ada, mari Tuhan berkati dimanapun mereka berada saat ini dan apapun keadaan mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memampukan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menghiburkan mereka semua. Apapun yang mereka hadapi, kami percaya penyertaan Tuhan tetap nyata bagi anak-anak-Mu. Bantu mereka semua Tuhan Yesus untuk mencintai firman Tuhan. Keluarga-keluarga bertumbuh di dalam kecintaan firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan untuk melewati segala sesuatu. Berkati setiap keluarga supaya lebih dekat kepada Tuhan. Berkati juga pelayanan sekolah minggu, pelayanan GPDI Kesamben secara keseluruhan. Bapak Ibu Gembala yang ada, yang bahkan guru-guru sekolah minggu yang mendidik anak-anak ini. Biarlah penyertaan Allah, urapan Allah turun atas hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk menjadi berkat bagi sidang jemaat bahkan anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan ya. Sampai berjumpa kembali teman-teman, tetap semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita semua.